Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas mengenai daripada motivasi berprestasi, kemudian landasan atau faktor motivasi berprestasi, kemudian kita akan bahas juga mengenai good team player dan masalah komunikasi dan negosiasi. Nah, kita bahas yang pertama dulu mengenai motivasi berprestasi. Apa itu motivasi berprestasi? Motivasi berprestasi adalah sebuah dorongan yang ada pada diri individu atau diri seseorang untuk mencapai sebuah keberhasilan. Kemudian juga didorong untuk memperoleh tingkat keunggulan dan untuk memperjuangkan sebuah kesuksesan. Nah, jadi orang yang memiliki motivasi, sebagai besarnya adalah dia selalu terdorong untuk dia selalu bagaimana setiap hasil karyanya atau setiap bisnisnya dia selalu berhasil, atau dia selalu mendapatkan paling unggul, atau kemudian untuk mempertahankan daripada kesuksesannya. Nah, pertanyaannya adalah apakah orang yang memiliki motivasi ini dia selalu berhasil? Jawabannya tentu tidak. Nah, tetapi bagi orang yang memiliki motivasi yang kuat, ketika dia mengalami sebuah kegagalan, maka dia akan mudah untuk bangkit. Dia akan mudah untuk memperbaiki dari kesalahan-kesalahan yang telah dia perbuat, sehingga kedepannya dia akan menjadi lebih baik lagi. Dia tidak mengalami sebuah kegagalan lagi dan berujung kepada sebuah kesuksesan dan mempertahankan daripada prestasinya atau keberhasilannya tadi. Tetapi bagi orang yang dia tidak memiliki motivasi, maka apabila terjadi sebuah kegagalan, maka dia akan mudah untuk menyerah. Nah, itu adalah bedanya daripada orang memiliki motivasi dan tidak memiliki motivasi. Nah, kemudian ada beberapa ciri-ciri mengenai orang yang memiliki motivasi. Yang pertama adalah dia orang tersebut memiliki semangat yang tinggi. Nah, sudah pasti ya, orang yang memiliki motivasi sudah pasti semangatnya tinggi. Kemudian dalam mengambil sebuah tugas atau sebuah pekerjaan, maka dia cenderung moderat dan realistis. Nah, kemudian ciri yang berikutnya adalah dia selalu berinisiatif. Dalam artian misalnya dia dalam melakukan sebuah hal atau suatu hal, maka dia dengan inisiatif dia sendiri, tanpa harus disuruh, tanpa harus diperintah. Tapi ketika dia melihat sebuah pekerjaan, maka dia dengan kesadaran hatinya dia melakukan sebuah pekerjaan tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang sudah pasti, orang yang memiliki motivasi pasti memiliki jiwa tanggung jawab yang sangat besar. Nah, itulah pengertian daripada motivasi berprestasi, kemudian ciri-cirinya. Nah, kemudian kita akan bahas masalah faktor-faktor yang mempengaruhi dalam motivasi berprestasi. Nah, di sini ada dua faktor. Faktor yang pertama adalah faktor individual atau faktor yang memang sudah ada dalam dirinya. Contohnya misalnya memang orang itu sudah pintar, atau memang orang itu sudah cerdas, atau memang sudah memiliki bakat. Ini namanya faktor individual. Nah, jadi faktor individual adalah faktor yang mempengaruhi yang memang berdasarkan memang dari dalam diri dia sendiri. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar dirinya atau di luar individu yang turut mempengaruhi motivasi dalam berprestasinya. Nah, dalam faktor lingkungan ini juga terbagi lagi menjadi tiga. Yang pertama adalah faktor keluarga, kemudian faktor sosial, dan faktor akademik. Nah, ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi dalam motivasi berprestasi. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai good team player. Nah, apa itu good team player? Nah, good team player adalah bahasa Inggris ya. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia adalah anggota tim yang baik. Nah, jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ketika Anda telah mampu atau bisa menjadi good team player atau sebuah tim yang bagus, maka di situ berarti Anda sudah bisa untuk bekerja sama dalam sebuah teamwork. Teamwork itu tim kerja ya, tim kerja, dan mengerjakan tugas-tugas yang Anda lakukan itu dengan baik. Nah, ketika Anda mampu mengerjakan tugas itu dengan baik ataupun tugas itu mampu kalian kerjakan menjadi sebuah team player atau tim yang baik, maka akan disenangi oleh atasan sudah pastinya ya. Nah, jadi good team player di sinilah secara intinya, secara garis besarnya adalah
bagaimana kita menjadi seorang tim atau sebuah tim yang baik dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Nah, itu mengenai daripada good team player. Nah, kita bahas masalah komunikasi dan negosiasi. Nah, komunikasi dan negosiasi ini sebenarnya suatu dua hal yang saling timbal balik ya. Komunikasi adalah pembicaraan yang orangnya disebut dengan komunikator. Sedangkan negosiasi adalah suatu upaya untuk mengatasi sebuah perbedaan, kemudian mengatasi sebuah perbedaan pendapat antara kedua belah pihak. Negosiasi juga disebut sebagai kata lainnya adalah perundingan, berunding. Itulah kata lain daripada negosiasi. Nah, seseorang yang melakukan negosiasi disebut dengan negosiator. Nah, dalam melakukan negosiasi ini, seseorang negosiator atau orang yang melakukan negosiasi harus memiliki ilmu pengetahuan, kemudian keterampilan dan intuitif dalam melakukan negosiasi. Nah, hal tersebut dikarenakan negosiasi yang baik dan efektif adalah negosiasi yang berdasarkan data real, akurat, dan faktual. Nah, jadi orang yang melakukan negosiasi atau kata lain daripada orang yang disebut dengan negosiator, dia sebelum melakukan negosiasi dengan pihak lain, maka hendaknya dia sudah mengetahui daripada latar belakangnya misalnya, atau fakta-faktanya tentang apa yang akan dirundingkan, apa yang akan dibicarakan. Nah, itulah sedikit pembahasan kita mengenai motivasi berprestasi, kemudian landasan atau faktor motivasi berprestasi, kemudian good team player, dan mengenai komunikasi dan negosiasi. Nah, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.